Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat puding dari labu kuning ya. Ini kebetulan banyak stok labu, jadi kita olah saja daripada dikukus aja tidak dimakan sama anak-anak. Kalau dengan cara ini insya Allah anak-anak pasti suka dan berebutan ya. Ini hasilnya jadinya banyak dan cara membuatnya juga mudah, tinggal diaduk-aduk saja. Pemula wajib coba ya ini karena gampang banget, anti gagal. Langsung saja ke proses pembuatan. Yang pertama kita siapkan dulu labunya ya, kita potong-potong dulu. Ini lumayan besar, kita kukus sebagian dulu saja ya, karena kan kalau udah dikukus nantinya bakal lebih cepat basi ya. Tapi kalau mentah kayak gini, kalau disimpan lama insya Allah ini kuat beberapa hari ya, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Nah ini bagian bijinya kita buang dulu, lalu kita potong-potong lebih kecil seperti ini agar nantinya lebih mudah ya untuk memisahkan dari kulit. Langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan seperti ini dan pastikan kukusannya udah airnya udah mendidih ya. Kita kukus kurang lebih 10-15 menit sampai waluhnya matang. Nah sesudah matang kita pisahkan dari kulitnya seperti ini ya. Saya menggunakan sendok agar lebih mudah saja ya, dan lebih banyak waluh yang terpakainya ya, sedikit saja yang nempel di kulit, jadi nggak sayang ya kalau terbuang. Nah seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Ini beratnya sekitar 1,4 kg ya, karena ini wadahnya tadi saya sudah timbang sekitar 100 graman. Nah ini saya gunakan 3 bungkus agar-agar yang plain ya, yang tanpa warna. Lalu tambahkan gula, ini sesuai takaran yang ada di bungkusnya ya. Jadi kalau di bungkusnya takaran gulanya satu bungkus itu 120 gram, berarti kita pakai 360 gram ya. Nah ini labunya kita masukkan dulu ke blender seperti ini. Kita blender dulu ya, maksudnya agar nantinya lebih mudah hancur ya, jadi lebih hasil pudingnya nanti lembut banget, tidak ada lagi tekstur-tekstur labu ya. Kalau teman-teman masih mau ada tekstur labu, tidak perlu di blender, cukup dibejek-bejek aja. Karena saya maunya mulus, jadi saya blender. Nah ini jus labunya sudah halus, kita takar ke dalam gelas takar, lalu kita haluskan kembali sisa labunya, dan kita haluskan tadi ya menggunakan, bisa teman-teman menggunakan santan atau dengan susu UHT ya, sesuai selera. Kalau mau lebih gurih, lebih ada asin-asinnya, menggunakan santan ya. Tapi dengan susu UHT juga ini tidak kalah enak ya teman-teman. Ini saya menggunakan susu UHT ya teman-teman. Ini setelah di blender, kita satukan dengan tadi blenderan pertama ya. Jadi untuk takarannya saya gunakan seperti ini ya. Kalau untuk puding, misalnya untuk puding labu atau misalnya puding buah yang lainnya, jadi kalau di bungkus kemasan agar kan airnya itu 900 ml. Nah kita ganti aja airnya dengan jus labu atau jus buah gitu ya teman-teman. Jadi tetap 900 ml, karena ini saya gunakan 3 bungkus agar-agar, jadi 900 dikali 3, jadi kita gunakan 2 liter 700 ml ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya labunya udah habis, kita tinggal tambahkan santan atau susu UHT atau tambah air juga nggak apa-apa ya, untuk ngepasin takarannya, sambil ini ngebersihin sisa-sisa labu yang ada di blendernya juga, jadi tidak ada yang terbuang ya teman-teman.
Jadi sebenarnya untuk labunya sendiri bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman misalnya cuman ada labu sedikit, bisa menggunakan setengah resepnya, atau misalnya satu bungkus agar-agar saja gitu. Atau bisa menyesuaikan selera teman-teman. Misalnya kalau nggak mau terlalu kerasa labunya, berarti labunya sedikit nggak apa-apa. Ini saya gunakan labunya banyak, jadi lebih terasa banget ya nanti di pudingnya, berasa banget labu dan lebih lebih lembut ya nantinya karena kandungan labunya lebih banyak. Nah, ini udah sesuai takarannya ya. Air jus labunya udah sesuai takaran, kita campurkan dulu dengan agar-agar dan gulanya, lalu kita tambahkan juga kental manis ya. Untuk ini boleh di skip ya, ini hanya untuk menambah aroma dan menambah rasa saja. Kita didihkan sampai matang. Ini setelah matang langsung saja kita masukkan ke dalam loyang ya. Ini jadinya seloyang persegi seperti ini, dan ini sisanya seloyang persegi panjang, jadi lumayan banyak ya teman-teman hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat sedikit tidak mengapa, tinggal satu saja. Jadi dibagi satu resep ini dibagi beberapa boleh ya teman-teman. Nah, ini setelah beberapa jam dan dimasukkan ke dalam lemari es, pudingnya sudah ngeset, kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Ini gampang sekali ngeluarinnya. Jadi tadi loyangnya dibasahin dulu dengan air masak ya, bukan air mentah. Nah, kalau udah dibasahin jadi nantinya agar bisa lebih mudah keluarnya ya dari loyangnya. Begitu biasanya saya melakukannya. Nah, ini yang kecilnya kita balik juga seperti ini. Dan ini tanpa menggunakan tusuk gigi ya, di pinggir-pinggirnya ini bakal mudah keluar. Nah, seperti ini. Kita coba belah. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, dan ini lembut banget. Langsung mulus gitu ya di tenggorokan. Nah, pokoknya ini enak banget, cocok dijadikan untuk bawaan pas kita nengok orang sakit misalnya ya. Ini juga saya ini yang besarnya mau digunakan untuk bawaan untuk nengok orang sakit, dan kalau ini yang kecil untuk anak-anak ya. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.